Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan penelitian kami mengenai klasifikasi kanker payudara menggunakan metode Napes dan decision tree. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Willa Marfiani BJ dengan NIM F1D020001, ada Nur Hasiah dengan NIM F1D020077, dan Risman Hadi dengan NIM F1D020090. Baik, yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Nur Hasiah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan mengenai dalam bidang kesehatan, peningkatan pengetahuan memicu perkembangan dalam berbagai bidang keahlian. Nah, saat ini banyak petugas kesehatan sulit untuk mengingat dan mengelola data pasien. Nah, salah satunya yaitu mengelola data pasien yang terkena kanker. Nah, pengertian dari kanker itu sendiri, kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi. Kanker adalah penyakit yang tidak menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Seperti judul kami, yakni mengangkat mengenai kanker payudara. Kanker payudara adalah penyakit yang paling sering dialami oleh wanita dan merupakan penyakit heterogen. Kanker payudara dapat bersifat sporadis, familial, dan turun-temurun. Kemudian kanker payudara berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risman Hadi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Dan di sini kajian teori yang pertama Naive Bayes, decision tree, kemudian feature correlation. Next. Algoritma Naive Bayes adalah sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung cukup probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Untuk rumusnya yang seperti ini, yang dimana posterior probability sama dengan likelihood dikali class prior probability, kemudian dibagi predictor prior probability. Next. Kemudian decision tree merupakan metode klasifikasi dengan memetakan setiap atribut ke suatu kelas yang didefinisikan sebelumnya. Decision tree dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur yang digunakan untuk membuat simpulan data yang besar menjadi himpunan-himpunan yang lebih kecil dengan menetapkan aturan-aturan keputusan. Next. Kemudian feature correlation dalam melakukan klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes dan decision tree untuk mendapatkan hasil akurasi yang baik digunakan feature correlation data untuk memudahkan dalam memilih variabel sebagai parameter dalam melakukan pengklasifikasian. Correlation data digunakan untuk mengetahui hubungan antar data. Next. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Triara Dewi dan Lucia Yovita Hendrati dengan judul Analisis Resiko Kanker Payudara berdasar riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal dan usia menarche. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lin Yulianti dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul Faktor-faktor Resiko Kanker Payudara. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang kami gunakan berupa laptop serta software dan operating system yang mendukung. Bahan kami gunakan berupa dataset kanker payudara yang diperoleh dari website Kaggle.
Yang kedua, di sini ada pengumpulan data. Pada penelitian ini, data yang diolah berjumlah 569 data dengan 32 variabel yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data testing dan data training. Yang ketiga adalah tahap penelitian. Tahap penelitian ini dilakukan proses coding yang di mana data yang telah dikumpulkan dibaca dan dilakukan proses correlation. Setelah mengetahui nilai correlation-nya, selanjutnya dilakukan proses training dan testing data. Lanjut dilakukan atau dimasukkan ke algoritma net bias dan decision tree. Setelah itu, maka diperoleh hasil akurasi, presisi, rekal, dan event score. Di sini ada kondisi di mana apabila hasil dari algoritma tersebut sudah bagus, maka prosesnya diselesaikan melalui proses data training dan begitu seterusnya. Next, yang keempat, di sini ada pengolahan data. Pada penelitian ini, data value atau data diagnosis diubah menjadi string menjadi integer, yaitu M sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Selanjutnya, kami membagi data dengan menggunakan 80% sebagai data training dan sisanya sebagai data testing. Artinya, terdapat 455 data training dan sisanya itu sebagai data tes atau 114. Pembagian data tersebut menggunakan dua variabel yaitu X dan Y. X ini merupakan parameter yang terdiri dari 25 variabel dan Y ini merupakan data target yang terdapat pada dataset. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Untuk selanjutnya, ya ini mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan tingkat akurasi klasifikasi jenis kanker payudara dengan menggunakan metode naive Bayes dan decision tree. Baik, langsung saja. Di sini kami untuk membaca data kami menggunakan Pandas, kemudian untuk memvisualisasikan dataset yang kami gunakan, kami menggunakan Seaborn dan Matplotlib.pyplot. Kemudian untuk melakukan split data untuk menjadi split data dari data training dan testing, kami menggunakan screen model section dengan mengimport train text split. Kemudian untuk perhitungannya kami menggunakan library screen dengan mengimport modul matrix. Nah, selanjutnya pada line ke-7 ini kami membaca dataset yang kami gunakan. Karena data yang kami gunakan bertipe data CSV, maka pada Pandasnya kami menggunakan pandas.read CSV. Kemudian pada line ke-7 ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami akan mengubah nilai dari diagnosis yang sebelumnya string menjadi integer, yang dimana ya untuk data M kami ubah menjadi 1 dan B kami ubah menjadi 0. Nah, berikut tampilan dari dataset yang kami gunakan, yang dimana di sini terdapat 32 kolom yang kami gunakan. Selanjutnya yakni melakukan korelasi pada dataset yang kami gunakan. Nah, pada line 6 ini kami melakukan drop pada ID karena merupakan kolom yang redundan. Selanjutnya kami menggunakan dataset.core untuk melakukan perhitungan korelasinya. Selanjutnya kami untuk ukuran dari visualisasi datanya kami menggunakan Matplotlib, dan untuk menampilkan datanya kami menggunakan Seaborn dengan bentuk heat map. Nah, berikut tampilan dari heat map atau korelasi yang kami dapatkan. Nah, dari korelasi yang kami dapatkan di sini kami menggunakan diagnosis sebagai data target, yang dimana nilai yang ada di diagnosis yang kami gunakan yaitu lebih besar dari 0,2. Ini kita ambil karena nilai ini merupakan nilai yang lemah, tapi untuk ke atasnya akan bernilai kuat untuk
kedekatan antar data, ya, yakni antar diagnosis dengan kolom-kolom yang lainnya. Selanjutnya pada line ketiga ini kita mengambil data yang memiliki kedekatan dengan diagnosis lebih dari 0,2, di mana kita dapatkan 26, dan selanjutnya pada pada line keempat ini kita menghapus diagnosis, karena diagnosis ini nantinya akan digunakan sebagai data target untuk pada metode yang kami gunakan. Selanjutnya yakni kami membuat variabel X yang mana terdiri dari 25 kolom yang sudah kami dapatkan tadi dari hasil korelasi yang sudah kami lakukan. Kemudian Y di sini kami menggunakan yakni diagnosis. Kemudian kita melakukan split data dari data menggunakan data X dan Y. Data trainingnya dengan ukuran 80% dan untuk testing ada 20%. Nah, pada seperti yang kami bilang sebelumnya, di sini kami akan menghitung, selain akurasi, kami akan menghitung presisi, recall, dan F1 score. Nah, pada presisi ini, selama tidak ada true negatif, akurasi yang ada didapatkan adalah 1. Nah, ini digunakan untuk mengetahui di antara semua hal positif yang diprediksi model data atau dataset yang kami gunakan, berapa persen sebenarnya yang benar. Kemudian untuk recall-nya kami menggunakan untuk recall ini sendiri, selama tidak ada false negatif, akurasi yang yang didapatkan adalah 1 atau 100%. Ini digunakan untuk mengetahui seberapa akurat yang didapatkan untuk memprediksi jenis kanker yang dihadapi oleh pasien. Kemudian recall ini digunakan untuk mengetahui di antara semua positif aktual yang ada dalam dataset ini, berapa persen model atau dataset kami yang benar-benar terprediksi. Kemudian untuk F1 score ini sendiri merupakan proporsi yang terbaik dalam menghitung akurasi. Nah, yang dimana F1 score ini menggabungkan presisi dan recall sehingga metrik akan mempertimbangkan keduanya, dan F1 score ini menghasilkan rata-rata harmonis dengan nilai ekstrim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma David Bayes. Setelah menyelesaikan pemrosesan data tadi, saatnya menerapkan algoritma Naive Bayes kepada dataset ini. Yang untuk line 1 sama line 2 itu kita menggunakan modul Gaussian NB yang ada di library current. Setelah membangun pengklasifikasian Gaussian NB, pengklasifikasian dilatih menggunakan data pelatihan. Nah, kita dapat untuk melatihnya. Selanjutnya setelah membangun pengklasifikasian tadi, data kami siap untuk membuat prediksi. Kita dapat menggunakan metode tes. Kami juga menghitung skor dari data testing untuk line 7 sama 8, yaitu dengan akurasi data trainingnya 93,62 dan akurasi data tesnya 97,3. Selanjutnya, setelah kami menghitung data training dan data testing tadi, selanjutnya kami menguji kualitas data yang dipakai. Untuk yang dipakai prediksi data dengan nilai target aktual untuk set pengujian. Dengan mengikuti metode ini akan menghitung keakuratan data. Di sini untuk line 2 untuk print converse matriknya, kami mendapatkan dari sana diketahui bahwa nilai true positifnya itu 71, terus true false-nya itu sama dengan 0, terus false negatifnya itu sama dengan 3, dan false positifnya itu sama dengan 40. Nah, dari situ kami juga memperoleh nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score
yang dari line 3 sampai 7. Nah, dari sana kita mengetahui hasil akurasi, presisi, recall, dan advance score-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai decision tree. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini pada line pertama hanya digunakan untuk mengetahui nilai akurasi dari dataset dan training yang digunakan dalam metode decision tree ini. Kemudian pada line 2 sampai 7 setelah menyelesaikan prapemrosesan data, saatnya menerapkan algoritma pembelajaran mesin di atasnya. Kita menggunakan modul decision tree classifier segment. Setelah membangun pengklasifikasi decision tree classifier, fungsi untuk mengukur kualitas split. Kemudian dengan parameter kriteria yang didukung adalah ini. Kemudian untuk keuntungan informasi Shannon dan data yang digunakan untuk memilih split di setiap node untuk memilih split terbaik dan acak untuk dipilih split acak terbaik. Kemudian pengklasifikasi dilatih menggunakan data pelatihan. Kita dapat menggunakan metode fit untuk melatihnya. Kemudian setelah membangun pengklasifikasi, kami siap membuat prediksi. Kita dapat menggunakan metode predict dengan fitur test set sebagai parameternya. Di sini juga kami menghitung skor dari data training dan set data dan testing. Kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai akurasi, presisi, dan recall, dan kemudian F1. Oh, sebelumnya akurasi data training di sini 100 dan data akurasinya dataset 94. Kemudian pada line 1 sampai 6 di sini untuk menguji kualitas model yang dipakai. Prediksi model dengan nilai target aktual untuk set pengujian. Dengan mengikuti metode ini, kita akan menghitung keakuratan model kita yang dimana di sini nilai akurasi, presisi, recall F1, kemudian confuse matriknya juga. Untuk nilai true positifnya ya ini 66, kemudian true false-nya ya ini 5, kemudian false negatifnya 1, dan false positifnya itu 42. Kemudian nilai akurasinya kita dapat di sini yaitu 94,7, nilai presisinya 89,3, kemudian nilai recall-nya di sini 97,6, serta nilai F1-nya 93,3. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu tentang performa algoritma Naive Bayes dan decision tree untuk klasifikasi kanker payudara dengan tingkat akurasi nilai yang sangat baik. Untuk Naive Bayes dengan nilai rata-rata persentase klasifikasi mencapai 97%, di mana rata-rata nilai precision dan recall berada di sekitar 96%. Nilai precision dan recall diuji menggunakan persentase split 20% data testing dan 80% training. Begitu juga dengan algoritma decision tree, yaitu dengan nilai masing-masing mencapai 100 dan 93. Untuk decision tree dengan nilai rata-rata persentase klasifikasi mencapai 95%, di mana rata-rata nilai precision dan recall berada di sekitar 94%. Nilai precision dan recall ini sama yang diuji sama dengan Naive Bayes tadi. Dan nilai masing-masingnya mencapai 97 dan 88. Selanjutnya, kami memiliki saran terhadap penelitian ini adalah penerapan metode Naive Bayes dan decision tree untuk klasifikasi ini masih bisa dikembangkan untuk lebih menguji performanya, yaitu dengan menggabungkan Naive Bayes dan decision tree dengan metode seleksi fitur untuk lebih meningkatkan performa hasil klasifikasinya.
Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.